Halo para penonton, kembali lagi di channel Gamapra. Kali ini Gamapra akan menceritakan sebuah alur film yang berjudul Hijack 1971. Film ini menceritakan tentang pembajakan pesawat oleh seorang pemuda di Korea Selatan dan juga menceritakan perjuangan seorang kopilot untuk menyelamatkan para penumpang pesawat. So, nggak usah berlama-lama lagi, kita langsung saja ke alur filmnya. Film ini berdasarkan pada kisah nyata di Korea Selatan, yang dimana ada kasus percobaan pembajakan pesawat pada tahun 1971. Film ini diawali pada tahun 1969. Di saat itu, ada sebuah pesawat Korea Selatan yang sedang dibajak oleh seseorang. Tae-in, seorang pilot pesawat tempur Korea Selatan dan rekannya diperintahkan untuk menembak jatuh pesawat tersebut yang sedang menuju ke Korea Utara. Yang kita ketahui bahwa Korea Selatan dan Utara sedang tidak akur. Oleh karena itulah pesawat yang sedang menuju ke utara diminta untuk mendaratkan pesawatnya atau akan ditembak jatuh bila tidak mengikuti perintah. Tae-in yang sudah curiga terhadap pesawat tersebut memeriksa kondisi pilotnya. Dan yang tak disangka olehnya, rupanya kopilot dari pesawat tersebut adalah rekannya yang bernama Min-soo. Alhasil Tae-in yang diperintahkan untuk menembak pesawat tersebut pun membatalkan misinya dan membiarkan pesawat itu melewati perbatasan dan masuk ke wilayah Korea Utara. Akibat dari peristiwa tersebut, Tae-in dipecat dari Angkatan Udara karena tidak mengikuti perintah. Akibat ulahnya, warga Korea Selatan berhasil diculik ke Korea Utara. Selang beberapa hari kemudian, warga Korea Selatan yang dibawa ke Korea Utara dipulangkan. Tae-in pun pergi ke perbatasan untuk menjemput temannya yang bernama Min-soo. Namun Tae-in menyadari suatu hal bahwa ternyata rekannya ditahan oleh pihak Korea Utara bersama 10 orang yang ditahan. Dari 50 orang, hanya 39 orang yang dipulangkan, sementara 11 orang lainnya ditahan karena memiliki keahlian khusus. Setahun kemudian, Tae-in bekerja sebagai kopilot di pesawat komersil bersama Kapten Gyu-sik. Mereka akan melakukan penerbangan ke Bandara Gimpo dari Bandara Sokcho. Di Bandara Sokcho, para penumpang pesawat bersiap-siap untuk menuju pesawat mereka yang akan membawa mereka ke Seoul. Saat mereka diizinkan untuk menaiki pesawat, para penumpang berlarian untuk berebut kursi pesawat. Kemudian setelah semuanya siap, para penumpang pun sudah duduk di tempat mereka masing-masing. Pesawat pun segera diterbangkan menuju Seoul. Pada awalnya mereka terbang dengan aman dan lancar, hingga suatu ketika ada seorang pria yang melemparkan bom rakitan di pesawat hingga menciptakan ledakan, membuat pesawat mengalami kekacauan. Diketahui bahwa pria yang melempar bom rakitan tersebut hingga menciptakan kekacauan adalah Yongdae. Yongdae merupakan warga sipil yang mencoba membajak pesawat yang sedang menuju Seoul. Dari ledakan yang terjadi, membuat Kapten Gyu-sik terluka dan kehilangan satu penglihatannya. Ia juga tidak bisa mengendalikan pesawatnya. Akibatnya pesawat hampir saja menabrak sebuah gunung. Namun Tae-in berhasil mengendalikan pesawat hingga akhirnya pesawat tersebut berhasil selamat. Setelah pesawat berhasil dikendalikan, Yongdae meminta Tae-in dan Gyu-sik untuk menerbangkan pesawatnya ke Korea Utara sambil mengancam dengan sebuah bom rakitan di tangannya. Kapten Gyu-sik pun mengambil kendali, sedangkan Tae-in memeriksa para penumpang dan juga menutup lubang pesawat akibat bom yang meledak. Akibat pembajakan yang dilakukan oleh Yongdae,
para penumpang pesawat menjadi cemas dan bingung dikarenakan mereka tidak tahu kemana tujuan pesawat, lalu menimbulkan keributan. Alhasil, Yongdae pun mengancam para penumpang untuk tetap diam dan menjelaskan ke para penumpang bahwa pesawat sedang menuju ke Korea Utara. 지금부터 이 비행기 이북 간다. Setelah itu, Kapten Gyusik menanyakan ke Yongdae mengapa dirinya ingin pergi ke Korea Utara. Yongdae pun menjelaskan bahwa dirinya ingin menemui kakaknya yang ada di Korea Utara, dan juga aksi pembajakan yang dilakukan oleh Yongdae terinspirasi oleh kakaknya yang terlebih dahulu melakukan pembajakan pesawat pada tahun 1969. Dengan keberhasilan kakaknya, membuat Yongdae yang kala itu baru saja keluar dari penjara berniat mengikuti cara kakaknya pergi ke Korea Utara, yaitu dengan membajak pesawat. Dan karena keberhasilan kakaknya membawa warga Korea Selatan, Korea Utara memberi penghargaan dan juga kehidupan mewah kepada kakaknya. Itulah yang membuat Yongdae tertarik untuk mengikuti cara kakaknya membajak pesawat. Di tengah situasi yang mencekam, ada satu penumpang yang berinisiatif untuk melakukan perlawanan kepada Yongdae. Namun usaha itu tidak berhasil dikarenakan Yongdae mengeluarkan pistol di saat dirinya terdesak. Alhasil dari aksi tersebut membuat Yongdae marah besar, membuat dirinya mengancam semua penumpang dan melukai penumpang yang menyerangnya. Pesawat pun terus menuju ke utara. Kapten Gyusik dengan terpaksa memberitahukan kepada para penumpang untuk menghancurkan kartu identitas apapun agar sesampainya di Korea Utara, mereka bisa dipulangkan semua. Dikarenakan sebelumnya, ada beberapa penumpang dengan keahlian khusus tidak dipulangkan oleh pihak Korea Utara. Tidak mau itu terjadi lagi, maka Kapten Gyusik memerintahkan kepada para penumpang untuk menyerahkan KTP mereka ke pramugari agar bisa dihancurkan. Yongdae yang mengetahui itu pun tidak bereaksi apapun karena tujuan dirinya hanya sampai ke Korea Utara saja. Selagi Yongdae mengawasi para penumpang, Tae-in menghancurkan indikator bahan bakar agar terlihat bahan bakar pesawat telah habis, yang mengharuskan pesawat segera mendarat. Kapten Gyusik pun mencoba menipu Yongdae agar pesawat segera mendarat dan meyakinkan Yongdae bahwa pesawat sudah melewati perbatasan. Pesawat juga akan mendarat di wilayah Korut. Mengetahui bahwa pesawat sudah melewati perbatasan dan sebentar lagi tujuan akan sampai, Yongdae sesaat teringat masa lalunya yang dimana pada waktu itu dirinya yang tinggal di daerah terpencil bersama ibunya mendapat perlakuan tidak menyenangkan dari oknum polisi. Pada kala itu Yongdae difitnah bahwa dirinya adalah pemberontak komunis dan mengharuskan Yongdae di penjara. Setelah keluar dari penjara, Yongdae melihat ibunya sudah meninggal di dalam rumah. Saat ibunya meninggal, tidak satupun orang yang mengubur ibunya. Ibunya sengaja dibiarkan membusuk di kamar tidurnya. Itulah yang membuat Yongdae kesal dan sakit hati terhadap pihak Korsel. Dia dibully, difitnah, dan keluarganya ditelantarkan begitu saja. Melihat kakaknya berhasil sampai ke Korut dan mendapatkan kehidupan yang layak, akhirnya Yongdae memutuskan untuk pergi ke Korut dengan cara membajak pesawat sama seperti kakaknya. Merasakan ada kejanggalan, Yongdae memeriksa lewat jendela pesawat untuk memastikan pesawat mendarat di wilayah Korut. Namun rupanya pesawat tidak benar-benar berada di wilayah Korut. Setelah Yongdae melihat ada bendera Korsel di sebuah bangunan di daratan. Mengetahui dirinya ditipu, Yongdae menggampar Kapten Gyusik hingga membuat Kapten Gyusik benar-benar tidak bisa melihat lagi karena kedua matanya cedera. Karena kesal telah ditipu, Yongdae mengancam akan membunuh seorang bocah dengan bom bila pesawat tetap mendarat. Akhirnya, Tae-in membatalkan pendaratan pesawat yang baru saja mendarat. Kini pesawat tersebut naik lagi mengudara. Setelah mengudara kembali, ada pesawat tempur dari Angkatan Udara Korsel mencoba untuk menghentikan pesawat, dikarenakan pesawat berada di zona larangan terbang. Namun segala upaya peringatan yang dilakukan oleh Angkatan Udara Korsel, Tae-in yang mengendalikan pesawat tidak langsung mendaratkan pesawatnya, karena Yongdae mengancam akan membunuhnya jika pesawat tidak menuju Korut. Terjadilah ketegangan di udara yang dimana satu dari dua pesawat tempur akan menembak jatuh pesawat jika pesawat masih tetap menuju ke perbatasan antara Korsel dan Korut.
Terlebih lagi, Angkatan Udara Korut sudah diterbangkan untuk mengantisipasi pesawat tempur Korsel melewati perbatasan dan bisa memicu peperangan. 부장님. 남조선 전투기 발견시 Tidak ingin terjadi peperangan, maka Angkatan Udara Korsel diperintahkan untuk menembak jatuh pesawat yang sedang menuju ke Korut. Pesawat pun sempat terkena tembakan peringatan oleh Angkatan Udara Korsel dan pesawat sempat kehilangan kendali. Namun Tae-in berjuang untuk mengendalikan pesawat agar tidak jatuh. 연료 배출 스탠바이야. 뭐가 보호해야지. Karena pesawat yang dibawa oleh Tae-in tidak kunjung memberi tanda untuk berbalik arah, maka perintah selanjutnya dari Angkatan Udara adalah dengan merudal pesawat yang tidak akan bisa Tae-in hindarkan jika pesawat tempur sudah melepaskan rudalnya. Dengan rasa cemas dan bimbang lantaran dirinya mendapat ancaman dari kedua sisi, yaitu dari Angkatan Udara Korsel dan juga Yongdae, akhirnya Tae-in mengambil keputusan untuk menaikkan pesawatnya ketika pesawat sudah hampir masuk ke perbatasan. Dari keputusan tersebut membuat pesawat menjadi vertikal dan terbalik, membuat Yongdae yang tidak memakai sabuk pengaman terpelanting hingga menjatuhkan pistol yang ia pegang. Dengan upaya yang dilakukan Tae-in pun berhasil membuat Yongdae pingsan. Tae-in pun mencoba untuk menahan Yongdae, namun Yongdae sempat memberi perlawanan dan hampir membunuh Tae-in. Namun beruntungnya ada satu pramugari yang sedari tadi diikat telah berhasil melepaskan ikatannya, lalu menembak Yongdae hingga sekarat. Dalam keadaan sekaratul maut, Yongdae sempat meneteskan air mata karena usahanya telah gagal. Dan akhirnya Yongdae pun tewas. Setelah Yongdae tewas, bom rakitan yang dipegang oleh Yongdae pun terlepas. Alhasil Tae-in yang mengetahui itu pun mengorbankan dirinya agar bom tersebut tidak meledak mengenai para penumpang. Bom pun meledak, namun para penumpang berhasil selamat dan pesawat tidak jadi ke Korut. Angkatan Udara Korsel pun memandu pesawat agar mendarat di lokasi yang aman. Di dalam pesawat, Tae-in yang mengorbankan dirinya mengalami luka parah karena tangannya putus. Setelah mendapat perawatan sementara, Tae-in kembali membantu Kapten Yusik yang tidak bisa melihat untuk mengendalikan pesawat sampai mendarat. Lalu masalah belum selesai begitu saja. Ketika mereka ingin mendarat, roda pesawat tidak sepenuhnya terbuka. Alhasil para penumpang diminta kerjasamanya untuk menarik tuas roda pesawat agar roda pesawat berada di posisi yang tepat. Setelah masalah roda terselesaikan, kini mereka dihadapkan lagi dengan masalah yang lain, yang dimana bahan bakar pesawat sudah habis, yang mengharuskan pesawat segera mendarat darurat. Tae-in dan Kapten Yusik pun mengaktifkan mode melayang hingga pesawat sampai mendarat, dan pesawat pun akhirnya mendarat di sebuah pantai. Pesawat pun akhirnya telah mendarat darurat di pantai. Para penumpang berhasil selamat, namun sayang, Tae-in yang mendapat luka parah akhirnya mengembuskan nafas terakhirnya setelah berhasil mendaratkan pesawat. Kemudian, film ini diakhiri dengan menampilkan sebuah gambar kondisi pesawat setelah mendarat. Lalu dikabarkan pada tanggal 23 Januari 1971, pesawat Korea F-27 mendarat darurat di pantai Chodo di Kosung. 58 penumpang dan kru semuanya selamat. Hanya 2 korban yang meninggal, yaitu pembajak 22 tahun dan psikopilot. Sementara itu, 11 penumpang dan kru YS-11 yang diculik di tahun 1969 belum dipulangkan. Dan inilah ending dari film ini. Oke, sekian dari Gamapra. Mohon maaf bila ada salah-salah kata atau ucapan dalam membuat alur filmnya.
Gama para pamit undur diri, sampai jumpa di alur film yang lainnya. Bye-bye.